Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Angga Adi Kurniawan. Pada segmen kali ini kita akan bagi-bagi tips bagaimana sukses dalam menetaskan telur. Namun karena cangkupannya sangat luas, faktor-faktor pada kesuksesan penetasan itu sangat banyak. Itu kita akan bagi beberapa segmen. Jadi untuk segmen kali ini kita akan bahas tentang oksigen, dan mungkin untuk selanjutnya kita akan bahas tentang suhu, tentang kelembapan, tentang sanitasi, tentang kualitas telur, tentang dan lain sebagainya. Nanti kita akan bahas di episode selanjutnya. Untuk kali ini kita akan membahas tentang oksigen. Baiklah, mulai dari sekarang. Oksigen, kenapa kok di dalam penetasan itu dibutuhkan yang namanya oksigen? Oksigen itu dibutuhkan dikarenakan di dalam telur itu terdapat kehidupan yang dinamakan dengan embrio. Embrio unggas yang mau ditetaskan itu juga membutuhkan oksigen dalam proses respirasinya atau bernafasnya. Loh, kok bisa telur bisa bernafas? Kan nggak punya hidung gitu kan ya. Mungkin seperti itu pertanyaannya. Di telur itu terdapat pori-pori. Pori-pori yang kecil dan banyak sekali di dalam cangkang telur itu, dan embrio itu tetap membutuhkan oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida atau CO2 keluar. Karena kalau CO2 tidak bisa keluar dan oksigen kekurangan, itu sama saja seperti kita tidak bisa nafas, ditaruh di tempat yang pengap dan tidak ada ventilasi sama sekali. Ya nggak bisa nafas, ya nggak bisa hidup, mati dong ya. Jadi oksigen dibutuhkan di dalam proses penetasan. Terus pertanyaannya lagi, berapa banyak oksigen yang dibutuhkan di dalam proses penetasan dan bagaimana caranya dan lain sebagainya. Mungkin pertanyaannya seperti itu. Di dalam beberapa jurnal, ini saya bacakan beberapa jurnal, ada dari Poultry Science 2006, dari Brazilian Journal Poultry and Science di tahun 2019 yang baru ini, terus ada lagi yang Poultry Science 2004. Mungkin sedikit ya saya jelaskan tentang penelitian-penelitian yang dilakukan oleh beberapa orang ini. Contohnya ini ya, contohnya ini kelihatan. Ini mungkin saya jelaskan saja ya, sedikit ya. Di sini peneliti dari Amerika itu dia meneliti tentang incubator temperature and oxygen concentration atau suhu mesin tetas dengan oksigen, konsentrasi oksigen terhadap intestine maturation atau kematangan saluran pencernaan atau usus ya. Kalau di sini dibahasnya usus intestinal. Jadi ternyata oksigen pula dan suhu ini, nanti kalau suhu kita bahas lain kali. Sekarang oksigen itu juga mempengaruhi kematangan organ-organ di dalam embrio itu sendiri. Jadi kalau di sini dibahas tentang intestine, jadi memang kematangan alat pencernaan itu dipengaruhi oleh oksigen. Kalau oksigennya kurang malah berakibat fatal terhadap kondisi kesehatan embrio, dan nanti kalau menetas jadi anak ayam seperti itu ya. Di abstraknya ini dijelaskan kalau dia menggunakan, penelitian ini menggunakan rentan pengaturan suhu di 36 derajat Celcius sampai 39. Ada 4 perlakuan, dan untuk oksigen dia menggunakan rentang dari 17% sampai 23% kadar oksigen di dalam mesin penetas. Ternyata ini berpengaruh. Kita lihat di resultnya, mungkin di abstraknya langsung aja. Temperatur yang oksigen yang bagus itu adalah
21%. Jadi ternyata 21% itu adalah, menurut penelitian ini, itu 21% oksigen. Dan itu berpengaruhnya, kalau di sini cara menelitinya, ketika sudah menetas di 21 hari itu ditimbang intestinnya, ususnya itu ditimbang dan menghasilkan bobot seberapa berat gitu ya, terus panjangnya. Terus di sini juga dicek tentang fosforus dan protein dan lain sebagainya di bagian jejunum ilium, itu bagian usus halus ya. Itu diteliti seperti itu. Ya, jadi pada prinsipnya oksigen dibutuhkan dalam proses penetasan. Gampangnya seperti itu. Kekurangan oksigen tidak baik gitu. Terus ini juga di jurnal 2019 tentang efek inkubator karbon dioksida dan oksigen level terhadap fertilitas. Hatchability. Dari hatchability itu daya tetas dari telur yang fertil, seperti itu. Hatchability ya. Dia juga sama, tapi kalau ini dia pakai rentang oksigennya lebih pendek. Kalau tadi kan lebar ya. Kalau ini saya kira masih aman, di rentangnya dari 20,3% oksigen sampai dia mainnya sampai 22% oksigen. Di sini tidak terlihat efeknya begitu nyata, tapi mungkin tetap dari pendapatnya dia, ketika kekurangan oksigen itu akan berakibat fatal terhadap penetasan. Bahkan terjadi early and late stage embryo mortality, itu terjadi kematian embrio ketika oksigen itu kurang, seperti itu. Dan ketika oksigen kurang itu mengakibatkan, yang dikatakan akan mengakibatkan stress of embryo. Ketika terjadi seperti itu, terjadi stres dan efeknya akan terjadi water loss, atau air di dalam telur itu akan mudah sekali menguap karena metabolisme embrio semakin cepat. Mungkin dia metabolismenya menjadi anaerob dan akhirnya mati dan stres, airnya habis di dalam telur, seperti itu. Kalau dia mengutip dari pendapatnya Stock and Metcalf, itu oksigen yang normal itu antara 21 sampai 22. Ya, mungkin seperti itu. Kalau saya jelaskan sangat panjang sekali. Intinya, oksigen adalah faktor penentu dalam proses penetasan. Maaf, ketendang ya. Selanjutnya, kapan oksigen itu sangat dibutuhkan? Pada dasarnya semuanya dari awal penetasan, early incubation sampai akhir itu dibutuhkan. Tapi yang paling riskan itu adalah setelah 10 hari. Setelah 10 hari itu embrio sudah tumbuh, dia sudah banyak menggunakan oksigen sehingga mengeluarkan CO2 yang banyak. Itu sangat fatal ketika 10 hari, di atas 10 hari itu akan embrio kekurangan oksigen. Efeknya akan sangat fatal. Terus bagaimana itu kita desain mesin Mitra Jaya kita, itu kita desain menggunakan beberapa titik ventilasi. Saya nggak bawa mesinnya di sini ya. Di bagian bawah mungkin kelihatan di mesin ya. Di bagian mesin bagian bawah ini itu terdapat 4 biasanya. 4 sampai 6 lubang. Itu adalah tempat lubang inlet atau masuk udara. Jadi oksigen udara dari luar itu akan masuk dari bawah.
Dan juga ada ventilasi di bagian atas mesin ya. Di bagian atas mesin itu ada ventilasi yang nanti akan dibuka penuh ketika umur sudah 1 minggu. Kenapa kok ditaruh di atas? Karena CO2 ya, CO2 karbon dioksida yang sifatnya adalah toksik kalau misalkan tetap ada di dalam mesin tetas itu harus keluar, dan CO2 itu memiliki sifat lebih ringan daripada oksigen. Jadi secara otomatis CO2 itu ketika terlalu banyak di dalam mesin dia akan berusaha keluar, dan melalui mana? Melalui atas. Tapi kalau tidak ada inlet atau tidak ada lubang di bagian bawah, CO2 akan kesulitan untuk keluar ya. Dan O2 pun atau oksigen tidak bisa masuk ke dalam ruang mesin. Jadi tipsnya kali ini, di dalam mesin itu kan terdapat 2 lubang ya, di bagian bawah dan atas. Yang bagian bawah ini lubangnya jangan sampai tertutup. Oke, paham ya? Jangan sampai tertutup. Sampai di sini paham? Bagaimana biar tidak tertutup? Pasanglah kaki. Kadang ada konsumen yang dapat mesin tetas, kakinya tidak dipasang sehingga bagian bawah langsung ditaruh di lantai atau taruh di meja, kadang ditaruh di kursi dan lain sebagainya. Itu jangan. Kita sediakan kakinya mesin itu tujuannya memang agar lubang ventilasinya itu bisa terbuka seperti itu ya. Jadi oksigen bisa masuk dan telurnya tidak mati, tidak keselempeten seperti itu ya. Terus yang kedua, pembukaan oksigen atau ventilasi bagian atas. Kenapa di hari ke-1 sampai hari ke-7 itu tidak perlu dibuka penuh? Ada di buku juga ada ya, dijelaskan. Tidak perlu saya jelaskan sekarang, di buku petunjuknya ada kapan harus dibuka, 1/4, setengah dan sebagainya itu. Karena ketika awal-awal penetasan embrio belum melakukan metabolisme dengan baik, itu embrio masih belum bisa menghasilkan panas sendiri ya. Telur belum bisa menghasilkan panasnya sendiri, belum bisa mengeluarkan panas dari proses metabolisme itu. Sehingga di dalam mesin itu suhu akan dibutuhkan suhu yang jauh lebih stabil. Oleh karenanya ventilasi di atas harus ditutup agar tidak mudah drop ya. Kalau setelah 7 hari itu dari penelitian kita itu sudah embrio sudah mulai hidup dan mulai stabil di dalam mesin untuk suhunya. Ini ngomong suhu ya, nyerempet suhu nggak apa-apa, efeknya seperti itu. Sehingga dan itu pula setelah 7 hari itu embrio sudah mulai melakukan pernafasan atau respirasi, mengeluarkan CO2-nya dan harus dibuang. Kalau tidak dibuang berakibat racun pada embrio itu sendiri. Ya, mungkin seperti itu. Terus kita ketika proses mendesain mesin itu kita juga tidak asal-asalan. Ketika kita proses desain dan kita uji coba untuk proses penetasan, itu kita akan tes di dalam mesin tadi yang sudah saya jelaskan di dalam jurnal. Kadar oksigen yang dibutuhkan itu kita akan tes. Setiap mesin itu menggunakan oksigen detektor seperti ini. Jadi oksigen detektor ini itu nanti kita akan masukkan setiap hari, kita cek hari pertama, hari kedua, hari ketiga sampai menetas selanjutnya. Apakah oksigen masih dalam rentang aman ataukah drop, turun, atau bahkan lebih tinggi? Nggak mungkin ya, nggak mungkin. Kemungkinannya adalah drop kalau misalkan ventilasinya kurang seperti itu. Jadi misalkan kita nyalakan seperti ini, dihitung, ini tutorialnya seperti ini. Ini ada hitungan mundur 6 4 3 2 1. Sekarang ada 21,1%. Dan di udara di sini itu 21,1% oksigennya. Jadi masih aman, saya masih hidup di sini, masih bisa nafas ya. Kalau kurang dari itu akan bahaya, akan mematikan. Oleh karenanya kita desain ketika mesin sudah jadi, kita harus trial, harus kita coba dan kita cek oksigennya, kondisinya normal atau tidak. Jadi
teman-teman konsumen-konsumen semuanya tidak perlu beli alat ini, nggak perlu. Kita sudah desain mesinnya, ventilasinya sudah cukup. Ada juga konsumen yang karena ada rongga di pintu dan lain sebagainya itu terus dipakai isolasi. Saya kira tidak perlu. Itu sudah kita perhitungkan, itu kondisi aman ya. Suhu tidak akan banyak keluar dan sebagainya. Itu sudah kita pikirkan semuanya untuk lain-lainnya. Mungkin seperti itu di oksigen kali ini ya. Saya kira cukup sekian penjelasan tentang kebutuhan oksigen di dalam proses penetasan dan bahayanya CO2 ketika ada di dalam penetasan. Itu sudah saya jabarkan dan semoga bermanfaat. Nanti ketemu lagi di sesi selanjutnya, kita akan bahas beberapa tips, banyak tips, suhu dan lain sebagainya, kelembapan dan lain sebagainya, nanti kita akan bahas. Semoga ini bermanfaat, menambah ilmu kita semua. Salam sukses. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.